Kalau saudara merasa bahwa Tuhan menangkap saudara hari ini, jangan buru-buru untuk naik mimbar. Jangan buru-buru naik panggung. Ambil waktu sedikit. Berdiam diri. Ambil waktu membangun perenungan dengan Tuhan. Setelah pertobatan itu disampaikan bahwa dia tidak pergi ke Yerusalem, tapi dia berangkat ke tanah Arab. Dia tidak pergi ke Yerusalem, tapi dia pergi ke tanah Arab. Pasti saudara bertanya, dia pergi untuk apa di tanah Arab? Dia pergi untuk apa di tanah Arab? Jawabannya ringan saja. Dia pergi untuk merenungkan. Merenungkan sebuah peristiwa penting dalam tanda petik pertobatannya. Paulus itu kurang apa, saudara? Paulus itu seorang yang pintar. Dia murid dari Gamaliel yang luar biasa. Dia seorang Yahudi yang taat. Jangan bicara hukum-hukum Yahudi dengan dia. Jangan bicara hukum Taurat dengan dia. Semua dia tahu habis. Bahkan bukan sekedar tahu, dia melakukan semuanya dengan baik. Paulus kurang apa? Tapi ada sebuah pengalaman spiritual yang lain. Ada sebuah pengalaman bersama Tuhan yang membuat dia mesti berpikir berulang-ulang kembali. Dia harus berpikir ulang. Ini apa ini? Dalam perjumpaan dia dengan Tuhan. Dia memikirkannya kembali. Dia merenungkannya kembali. Di mana? Dia pergi ke tanah Arab. Dia berdiam diri sejenak di sana. Dia merenungkan apa sesungguhnya yang terjadi. Nah, ini penting, saudara. Ini penting. Kenapa, saudara? Banyak orang ketika bertobat, ketika Tuhan bekerja, ketika Roh Kudus mengubah dia tidak ambil waktu untuk perenungan lebih duluan. Perenungan itu tidak sekedar berdiam diri semata. Perenungan itu juga sekaligus sebuah pembekalan diri. Pembekalan diri. Dalam perenungan itu, saudara, kita butuh dibekali. Kita minta Tuhan. Kita bukan saja bertanya kepada Tuhan, tapi dalam perenungan itu kita membekali diri kita dengan apa yang perlu harus diisi dalam hidup kita tiap-tiap waktu. Apalagi ke depan itu adalah sebuah pelayanan. Kenapa perenungan diri itu penting? Saudara, dalam perenungan diri itu, orang mengambil waktu untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena dia hamba Tuhan. Karena dia orang yang diselamatkan. Setiap orang yang diselamatkan mesti punya waktu khusus dan waktu pribadi dengan Tuhan. Saudara jangan karena bertobat, saudara sibuk dengan pelayanan. Saudara sibuk dengan jadwal-jadwal. Sampai tidak ada waktu pribadi dengan Tuhan. Berhati-hatilah. Jangan sampai kita sebut diri bertobat, bawa itu kesaksian pertobatan di mana-mana, waktu perenungan tidak ada, kita waktu lebih banyak dari orang lain, seolah-olah kita lagi beribadah, seolah-olah kita lagi menyaksikan sesuatu, tapi kita terputus hubungan dengan Tuhan. Akhirnya itu jadi masalah. Bukankah kalau kita jatuh, nanti kemudian kita bisa jatuh lagi? Salah satu penyebabnya itu adalah karena tidak ada waktu khusus kita bersama-sama dengan Tuhan. Waktu khusus dengan Tuhan itu menjadi sangat penting. Sangat penting. Kenapa? Waktu khusus itu kita berdoa kepada Tuhan. Kita mensyukuri. Bahkan kita mungkin akan menyatakan, Tuhan siapa saya? Siapa saya? Saya ketika pertama dipanggil dari kampung, waktu masih melayani di kampung, datang ke kantor Sinode Gemit untuk melayani di bidang pekabaran Injil. Saya punya satu doa. Saya bilang begini, Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu saya pun lebih di mana, saya pun kurang di mana. Bahkan pasti Tuhan tahu terlalu banyak kekurangan diri saya. Tapi satu hal yang paling pasti saya percaya Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai saya,
Tidak ada hal yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan. Itu yang saya doakan. Di sebuah masa perenungan itu. Perenungan itu penting. Kalau saudara merasa bahwa Tuhan menangkap saudara hari ini, jangan buru-buru untuk naik mimbar. Jangan buru-buru naik panggung. Ambil waktu sedikit. Berdiam diri. Ambil waktu membangun perenungan dengan Tuhan. Sebab kalau tidak kita bisa jadi orang yang makan puji. Orang lain makan nasi, kita makan puji. Makan puji rohani itu tidak baik. Luar biasa. Waktu dia datang, orang mendengar dia akan membunuh. Tapi setelah perjumpaan dengan Tuhan, dia merenung beberapa saat di tanah Arab. Dia kembali ke Damsyik. Dia mau kasih tahu, saya tidak lagi akan membunuh saudara. Tapi kita bersama-sama sebagai keluarga Allah di dalam Tuhan Yesus. Itu butuh sebuah keteguhan hati. Itu butuh sebuah kerendahan hati. Kenapa? Karena dia berubah status. Banyak orang saudara-saudara senang kalau dianggap jahat itu. Banyak orang senang dianggap jahat. Kok bisa begitu Pak Pendeta? Bisa, tidak percaya. Ada orang itu ketika dia sedikit tertekan dia bilang, lu jangan cari saya marah. Saya ini Jadi kalau mau kasih tahu bilang kita itu hebat, kita segala macam tuh orang suka itu. Nah sekarang dia akan berubah. Paulus berubah dari yang tadi persiapan untuk membunuh, dia sekarang datang untuk memberkati. Kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Hati kita terbuka. Minta Roh Kudus jamah kita. Supaya kita siap. Kan waktu kita dan Tuhan itu kita diisi toh. Makin diisi itu yang kita pergi untuk menjadi saksi. Jangan hanya pertobatan tidak diisi bersaksi. Itu bahaya.